Shalom saudaraku semua. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi walaupun masih belum bisa secara langsung. Tidak mengapa, yang penting kita juga ketemu di dalam doa. Ya, nah hari ini sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada saudara. Yang pertama kepada saudara semua yang sudah dengan setia, rajin mengumpulkan persembahan di dalam ibadah di rumah-rumah saudara. Ya, memberikan persembahan itu merupakan satu bukti otentik dari ibadah kita yang dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Bukan soal besar kecilnya, tetapi bahwa kita sungguh meniatkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Saya terus mendorong untuk kita lakukan hal itu, sekalipun saya tahu beberapa di antara kita mungkin sedang mengalami masa sulit. Itu menjadi ujian iman bagi kita. Ya, semua persembahan itu kita gunakan untuk membantu orang lain. Baik jemaat sendiri, orang lain, bahkan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang membutuhkan. Yang kedua, terima kasih saya untuk saudara yang sudah dengan penuh kerelaan mengambil bagian di dalam doa puasa berantai selama 40 hari ini. Kita tahu salah satu tujuan yang terbesar adalah supaya firman Tuhan digenapi. Ya, Bani Kedar, Nebayot akan berduyun-duyun datang menjadi korban persembahan di mezbahnya Tuhan untuk menyemarakkan rumah keagungan Tuhan seperti yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Yang ketiga, terima kasih untuk saudara-saudara yang tergerak hatinya membantu jemaat yang lain, tergerak hatinya untuk berbagi. Saya mendorong supaya hal itu menjadi sebuah gaya hidup yang terus-menerus dilakukan justru di dalam keadaan yang sukar seperti ini. Baik, mari kita berdoa sejenak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, hamba menyerahkan jam yang berharga ini ke dalam tangan-Mu. Firman-Mu akan disampaikan. Hamba-Mu yang hina dan penuh kekurangan ini menyerahkan diri dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu mengubahkan hati kami. Karena kami mau menerimanya dengan hati yang lemah lembut. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa bersyukur. Haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul yaitu siapakah sesungguhnya kekasih jiwa kita. Siapakah sesungguhnya yang menjadi dambaan jiwa kita, saudaraku ya. Jadi kalau bicara tentang kasih atau cinta, saudaraku, sangat baik ketika suasananya sedang dalam keadaan susah, sukar dan sebagainya. Ya, kalau bicara kasih ketika semuanya baik lebih mudah, ya. Nah, di saat yang sukar hari-hari ini, siapakah sesungguhnya yang menjadi kekasih jiwa kita? Kita akan awali dengan membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Di sana Rasul Yohanes menuliskan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Mengapa? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudaraku, kalau kita berasal dari Allah, dari Bapa, pasti kita akan mengasihi semua yang dari Bapa. Sebaliknya, kalau orang dunia
belum mengenal Bapa, dia pasti akan mengasihi dunia ini. Nah, tapi bisa juga terjadi, saudaraku, kita yang sudah diselamatkan, sudah belajar mengenal Bapa, tetapi karena arus dunia ini, kita bisa saja terjatuh menjadi mengasihi dunia ini lagi. Itu sebabnya penting untuk kita mendengar peringatan ini lagi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab konsekuensinya begitu besar. Dikatakan jikalau orang mengasihi dunia, ya kalau sampai orang percaya kembali mengasihi dunia, maka sesungguhnya dikatakan kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang yang percaya itu. Ini sesuatu yang serius sekali, ya. Yakobus memperingatkan orang-orang percaya yang tidak setia. Dia berkata bahwa persahabatan dengan dunia ini sama saja dengan permusuhan dengan Allah. Tentu kita tidak mau, saudaraku, di luar kita kelihatannya seperti anak-anak Allah. Tapi dalam hati kita, sesungguhnya kita lebih mengasihi dunia ini daripada mengasihi Bapa. Nah, saya akan sampaikan selanjutnya mengenai dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia? Istilah dunia di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata kosmos. Ya, itu dikatakan sebagai sering kali menunjuk kepada sebuah sistem yang luas dari dunia ini yang dipromosikan oleh iblis dan yang terpisah dari Allah. Di dalam materi yang Bapak Ibu terima itu komplit, ya, dituliskan di situ apa itu dunia. Tapi untuk bagian ini saya hanya menekankan bagian ini. Seluruh sistem, ya, yang diusahakan oleh manusia yang tidak tunduk di bawah ketuhanan daripada Kristus. Jadi ini suatu pemberontakan, suatu perlawanan terhadap Allah. Dan promotornya adalah iblis. Nah, iblis juga di zaman ini menggunakan semua hal untuk menentang Allah. Ya, mulai dari gagasan-gagasan, pikiran-pikiran dari banyak orang yang tidak mengenal Allah, moralitas, filsafat, psikologi, keinginan pemerintah, kebudayaan, pendidikan, sains, kesenian, obat-obatan, musik, sistem ekonomi, sarana, hiburan, media massa, agama, olahraga, dan sebagainya dari dunia ini untuk menentang Allah, umatnya, firman-Nya, dan standarnya yang benar. Jadi bukan hanya tidak tunduk di bawah ketuhanan Kristus, semua sistem dunia ini yang dipromotori oleh iblis, tetapi juga yang menentang, melawan. Mari kita bandingkan dengan sistem nilai yang Yesus ajar. Misalnya di dalam Matius 16 ayat 26, di sini Yesus mengatakan, buat apa seseorang beroleh seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa? Jadi di dalam pemandangan Tuhan, manusia jauh lebih bernilai dari seisi dunia ini. Tetapi iblis justru menentang hal seperti ini. Dia memakai misalnya pendidikan. Banyak pendidikan yang orientasinya itu hanya soal nilai, soal kesuksesan, diajar nanti kalau sudah lulus dengan nilai yang tinggi, mendapat pekerjaan yang baik, bisa menjadi orang kaya dan sebagainya. Yang di dalam semua hal ini, kebenaran tentang kerajaan Allah tidak diacuhkan. Sistem ekonomi dunia ini juga iblis pakai untuk mendatangkan bukan kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi
Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang modalnya besar makin berkembang usahanya, yang modalnya kecil makin tenggelam. Padahal kalau kita melihat di dalam Alkitab, yang kaya tidak berkelebihan, ya, di dalam zaman gereja mula-mula, saudaraku. Dan saya percaya itu bagian yang Allah inginkan juga terjadi dalam hidup kita. Yang kaya tidak berkelebihan, yang miskin tidak berkekurangan. Mereka bisa bekerja sama. Ada satu sistem sehingga yang miskin tidak merugikan yang kaya tidak menindas yang miskin, tapi semua bisa bekerja sama dan semua mengalami berkat Tuhan. Saya merindukan hal seperti itu, saudara. Nah, di dalam dunia ini juga iblis memakai sarana hiburan, televisi kah? Nah, sekarang barangkali bukan televisi lagi ya, kalau anak muda barangkali gadgetnya. Di situ bukan hanya bisa jadi media informasi saja, tapi games atau video-video apa yang kalau orang kecanduan itu membuat kerohaniannya menjadi mati. Tidak ada hasrat lagi untuk membaca firman, tidak ada hasrat lagi untuk berdoa dan sebagainya, atau bersekutu dengan orang-orang percaya dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Nah, semua ini tujuannya adalah kebinasaan daripada manusia. Padahal Allah ingin tidak ada satu orang pun yang binasa. Itu sebabnya sebagai orang percaya, mari kita cek diri kita lagi. Apakah sebagai anak dari Bapa kita yang ada di sorga, kita masih mengasihi Dia? Atau kita sudah jatuh cinta kepada dunia ini? Dikatakan tadi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mari kita lihat, saudaraku, apa yang ada di dalamnya secara lebih jelas. Apa yang ada di dalamnya? 3 hal dikatakan tadi. Yang pertama adalah keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Itu semua hasrat untuk memuaskan keinginan tubuh. Melalui makan enak. Ya, makan enak tidak salah ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau terikat selalu mau cari makan enak. Mau makan enak ngutang lagi, Pak. Itu menimbulkan hal kayak gitu kalau tidak diperhatikan sungguh-sungguh, timbul kerakusan. Apalagi yang memuaskan hasrat tubuh itu. Pornografi. Hati-hati saudaraku. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saya perhatikan kita, termasuk saya ini pegang HP gak tahu berapa jam sehari. Karena informasi atau apa saja didapat dari situ. Jangan sampai melenceng Bapak Ibu Saudara. Ya, alat yang bagus itu akhirnya menjadi senjatanya iblis menjatuhkan kita melalui pornografi. Dan juga semua bentuk percabulan. Kesenangan-kesenangan tubuh yang berdosa, saudaraku. Itu keinginan daging. Yang kedua adalah keinginan mata. Ini semua hal yang membuat kita ingin terlihat seperti, wah enak sekali dipandang. Jam tangan misalnya. Ya, dengan harga yang normal saja kita sudah punya jam tangan yang bagus ya, yang penting bisa menunjukkan jam dengan tepat. Tapi karena keinginan mata ingin dilihat oleh orang atau kita sendiri juga pengen lihat yang bagus, sehingga kita pakai jam yang harganya tentu kalau jemaat di ujung menteng nggak ada ya. Tapi banyak orang begitu, wah jamnya bukan cuma ratusan juta, miliar. Atau mungkin baju-baju yang kita pakai, saya nggak tahu merek baju saudara, ya. Tapi ada orang yang kalau tidak bermerek bajunya, sepatunya nggak bermerek. Maksudnya merek yang dikenal orang, saudara. Rasa nggak enak pakainya. Nah itu menimbulkan pengeluaran yang ujungnya adalah sebuah kemewahan.
Padahal kalau untuk pekerjaan Tuhan barangkali dia tidak mau keluarkan uang seperti itu. Ya, itu ditentukan siapa yang kita kasihi. Kita perlu berhati-hati terhadap hal ini. Yang berikutnya adalah keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Itu hasrat untuk masuk di dalam satu pencapaian yang tertentu. Atau kalau bicara status, kita punya status yang begitu rupa di masyarakat. Yang tujuannya adalah untuk membuktikan diri. Supaya apa? Diakui oleh orang. Nah, ketiga hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan tegas oleh firman Allah, bukan berasal dari Bapa. Bapa ingin tubuh kita ini, ya, yang dikatakan adalah bait Roh Allah, bait Roh Kudus. Tubuh kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Bapa ingin tubuh ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk melakukan sesuatu yang menajiskan diri kita dan yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Bapa ingin supaya kita juga berpada dengan apa yang ada. Kalau berkat kita lebih besar, gak perlu pakai baju lebih mewah, gak perlu mobil yang lebih mewah lagi, saudaraku. Tapi berkat yang lebih besar bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna bagi kerajaan Allah, bagi jiwa-jiwa. Itu keinginan Bapa. Itu sebabnya keinginan daging, keinginan mata bukan berasal dari Bapa. Juga keangkuhan hidup. Kita ingat bagaimana Yesus dicobai untuk membuktikan dirinya bahwa dia anak Allah. Dengan cara bagaimana? Menjadikan batu itu roti. Yesus bisa saja melakukan hal itu. Tapi Yesus tidak jatuh di dalam keangkuhan hidup. Dia seorang yang rendah hati. Dan terlebih daripada itu, dia tahu statusnya sebagai anak Allah tidak perlu dibuktikan melalui membuat mujizat. Pengakuan dari Bapaknya cukup. Nah, di sini saudaraku, kita perlu memahami sungguh-sungguh bahwa ketiga hal yang ada di dalam dunia itu bukan berasal dari Bapa. Jadi kalau bukan berasal dari Bapa, kita tidak boleh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, sekalipun kita masih tinggal di dalam dunia ini. Nah, ketiga hal itu kalau mengikat kita, saudaraku, maka itu berpotensi memisahkan orang percaya, memisahkan kita dari Allah. Hukum pertama dari 10 hukum Taurat, di sana Allah berkata, jangan ada ilah lain di hadapanku. Allah ingin persekutuan Dia dengan kita. Itu menjadi satu persekutuan yang sangat personal. Allah ingin setia. Dan memang Dia setia. Maaf saudara, Dia Allah yang setia. Dia ingin kita setia juga kepada Dia. Hubungan yang dibangun di dalam kesetiaan itu tidak boleh ada pihak ketiga yang menjadi penghalang. Dalam hidup rumah tangga, suami istri kalau ada mulai pihak ketiga, itu berbahaya sekali, saudara. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kalau ada hal yang menghalangi, jangan ada padamu ilah lain. Ilah itu berarti bukan Allah, tapi kita alahkan. Nah itu tadi, keinginan-keinginan tadi, itu bisa jadi ilah, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bisa jadi ilah yang memisahkan kita dari persekutuan kita dengan Bapa. Itu sebabnya di dalam hal ini kita perlu memahami keberadaan kita di dalam Kristus. Saya sampaikan kepada saudara, biar saudara pelajari lagi di rumah, di dalam sharing bersama keluarga. Saya akan menyampaikan dengan cepat. Kita di dalam Kristus dikatakan
adalah anak-anaknya. Itu satu anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada orang yang menerima Yesus, yang percaya dalam namanya, diberi hak menjadi anak-anaknya. Di dalam Kristus juga kita menjadi keluarganya bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Di dalam Kristus juga kita sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Ada kehidupan Kristus di dalam diri kita yang lebih dari semua kehidupan di dunia ini. Kita juga sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Jadi jangan sampai kita mau diikat lagi melalui keinginan-keinginan tadi, saudaraku. Karena kita sudah dilepaskan, jangan mau kita terikat lagi. Ya. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Selanjutnya kita juga sudah dipindahkan dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Kegelapan gak jadi berkat apapun, saudaraku. Orang tidak suka dengan kegelapan. Tapi orang mau datang kepada terang. Saudara, kita sudah ada di dalam terangnya Allah yang ajaib. Biar terang itu justru bersinar hari-hari ini. Di tengah kesulitan, kesukaran yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Tetangga-tetangga kita. Bahkan keluarga kita. Tapi kita ada Tuhan yang memberi kita kekuatan. Untuk terus jadi terang di tengah kegelapan. Selanjutnya dikatakan, kita tidak lagi menerima roh dunia, spirit, sistem nilai daripada dunia. Tetapi kita menerima roh yang berasal dari Allah. Mari saya akan bacakan 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, tertulis juga di sini. Ya, sekali lagi kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dengan roh yang berasal dari Allah. Itu roh kita yang sudah dibaharui oleh roh Allah. Sehingga hanya mau terima yang berasal dari Allah saja. Nah, dari roh yang seperti itu, roh yang berasal dari Allah itu, kita menjadi tahu apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Yakni semua yang bernilai kekal. Katakan bersama saya, semua yang bernilai kekal. Dimulai dari keselamatan kita di dalam Kristus. Nah, menutup renungan ini, saudaraku, saya ajak untuk kita melihat apa yang akan terjadi dengan dunia ini, saudaraku. Apa yang akan terjadi? 1 Yohanes 2 ayat 17 kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Kehendak Allah yang paling mendasar adalah percaya kepada Kristus anaknya. Selanjutnya setelah percaya kita hidup dalam pengudusan. Mentaati firman. Minggu lalu saya sampaikan ibadah yang murni itu. Selain mengunjungi janda-janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka adalah hidup tanpa dicemari oleh dunia ini. Melalui ketaatan kepada firman. Kita masuk dalam pengudusan terus menerus. Pikiran, kehendak, perasaan kita terus dikuduskan, saudaraku. Dan akhirnya kelak kita akan masuk kepada pemuliaan. Dimuliakan bersama-sama dengan Yesus ketika Dia datang kali yang kedua. Puji Tuhan, saya akhiri sekarang. Akibat mengasihi dunia, saudara. Dikatakan tidak ada kasih akan Bapa. Sekali lagi saya tegaskan, kita sebagai anak-anak Bapa, biarlah kita mengasihi apa yang berasal dari Bapa. Jangan sampai justru kita mengasihi dunia. Sebab kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada lagi. Itu kata firman. Selanjutnya kita akan lenyap bersama dunia ini. Dunia ini yang bersama dengan segala keinginannya, itu semua akan dilenyapkan, saudaraku. Dan waktunya tidak lama lagi. Sebaliknya,
Kalau kita mengasihi Bapa, apa akibatnya? Dikatakan kita akan melakukan kehendak Bapa. Jadi siapakah yang menjadi kekasih jiwa kita akan ketahuan. Di saat sulit seperti ini misalnya, apakah kita tetap melakukan kehendak Bapa? Itu penting bagi kita. Yang berikutnya dikatakan kita akan tetap hidup selama-lamanya. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan inilah yang seharusnya menjadi penghiburan kita. Berapa minggu yang lalu saya sampaikan, di dalam dunia ini ada duka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Tapi duka cita itu hanya seketika saja. Kita satu kali akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, hidup bersama Dia. Dan itu semua dimungkinkan oleh korban Kristus di kayu salib. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan firman Allah ini, saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dorong saudara, buka hati saudara. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara akui saudara sebagai orang berdosa, dan Dia akan mengampuni saudara. Dan Dia akan memberkati saudara dengan satu kehidupan yang baru, yang berbeda dari hidup yang lama. Saudara yang sudah di dalam Tuhan, mari terus kita mengasihi Bapa. Karena Dialah kekasih jiwa kita. Kalau kita mengasihi Bapa, kita juga mengasihi anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mari pagi hari ini, biar kita beroleh kekuatan dari firman Allah ini. Roh Kudus memeteraikan kebenaran ini di hati kita, supaya hanya Yesus saja menjadi kekasih jiwa kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Meteraikan di dalam hati kami. Jamah kami. Ubah hati kami Tuhan. Karena firman-Mu hidup dan berkuasa. Biar Roh-Mu memeteraikan di dalam hati setiap kami. Supaya hanya Bapa, hanya Anak, hanya Roh Kudus, Tritunggal Allah yang esa, yang menjadi kekasih jiwa kami. Apapun keadaan dunia ini, ajar kami tidak mencintai dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, melainkan mencintai Engkau sepenuhnya. Karena Engkau sudah rela mati ya Tuhan, untuk kami. Supaya kami boleh diselamatkan. Engkau dijadikan dosa supaya kami boleh dibenarkan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan sebentar kami akan menerima roti dan cawan. Baharui hati kami juga dengan mengingat kematian-Mu. Karena kasih-Mu kepada kami. Ampuni segala salah dosa kami. Sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami juga. Supaya kami boleh layak menerima roti dan cawan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah sudah menyiapkan roti dan anggur, ya. Kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian. Basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan,
lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari semua, oh lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, amin, amin. Oh emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, oh bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari bersama-sama dengan syukur kita angkat roti dengan tangan kanan kita sambil mengingat tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan di Golgota, dihancurkan di sana karena menanggung segala dosa kita. Mari kita dengar firman Allah sebelum kita makan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan menjadi peringatan akan kematiannya, akan kasihnya kepada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita juga, sambil mengingat darah Yesus yang tercurah di Kalvari. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum menjadi peringatan akan kematiannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Allah berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah melalui ibadah kami pagi hari ini, kami mengalami pembaharuan lagi. Terima kasih. Sebelum kami akhiri, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di tengah pandemi COVID-19 ini, biar turun rahmat Tuhan atas mereka. Ada kerjasama yang baik untuk bersinergi supaya upaya menghadapi pandemi ini boleh dilakukan secara bersama-sama. Dan Tuhan akan menolong. Lebih daripada itu, biarlah keselamatan bangsa ini boleh dinyatakan. Kami berdoa untuk domba-domba Bani Kedar dan Nebayot
biarlah mereka akan berduyun-duyun, satu kali berduyun-duyun datang menjadi persembahan di mezbah-Mu bagi menyemarakkan rumah keagungan-Mu, supaya kegenapan nubuatan itu juga terjadi ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, mungkin ada yang sakit, ada yang kurang sehat. Kami berdoa biarlah darah Yesus, bilur-bilur Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka juga. Hiburkan kami, kuatkan kami, supaya kami tetap bersuka cita di tengah keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kami tetap mengasihi Engkau. Engkaulah yang menjadi kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dengan pengharapan ini, biarlah kita semua menerima berkat limpah rahmat dari Bapa kita di sorga. Kasih sayangnya dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pemeliharaan, penghiburan, pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara, pertemuan ibadah kita di rumah belum selesai. Ya, hari ini saya mau menekankan supaya kita sharing untuk pendalaman dan diskusi. Ya, ada 2 pertanyaan yang perlu kita jawab, kita sharingkan, dan mungkin perlu kita diskusikan, lalu kita saling mendoakan di antara anggota keluarga. Ya, jadi pertanyaan pertama, apakah berkat yang saudara terima dari firman Tuhan ini, ya? Kemudian berkat itu bisa berupa teguran. Apa tegurannya? Apa peneguhannya? Apa penghiburannya? Dan sebagainya. Yang kedua, nilai-nilai apa dari dunia ini yang saudara perlu tanggalkan dan menggantinya dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Saya percaya kalau kita sharing dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi bagian yang penuh berkat juga dalam pertemuan ibadah di rumah-rumah kita. Tuhan memberkati saudara.